Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Radlo Yendra dan Radlo Institute. Tidak henti-hentinya kita terus mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan-kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Model peluang baru yaitu cosine alpha power exponentiated Rado Institute Distribution telah kita bahas. Telah kita hasilkan coding dan memberikan hasil yang sangat baik. Nah, tentu saja ini tidak cukup. Nah, ada satu lagi tanggung jawab yang paling berat dalam menyatakan suatu model peluang itu adalah sebagai suatu novelty atau suatu kebaruan. Model peluang adalah mampu menunjukkan standar-standar dari model peluang itu dapat dikatakan benar. Suatu standar atau suatu ukuran yang dapat dijadikan pegangan untuk menentukan bahwa model peluang itu benar adalah dengan menunjukkan integral fungsi densitas peluang tersebut pada batas yang diberikan adalah 1. Nah, ini bagian yang terrumit tentunya untuk meyakinkan kita bahwa novelty atau kebaruan yang kita hasilkan itu adalah benar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba tunjukkan bahwa model peluang cosine alpha power exponentiated Rado Institute Distribution memenuhi asumsi-asumsi standar tersebut. Nah, secara konsep, fungsi cosine alpha power exponentiated Rado Institute Distribution itu dapat Anda lihat pada fungsi densitas yang di dalam peta itu ada F caperit. Caperit cosine alpha power exponentiated Rado Institute Distribution 3 parameter. Itu Anda lihat pi per 2 log alpha per alpha kurang 1 kali eta kali seterusnya bla 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 bla. Fungsi densitas peluang yang sangat kompleks, sangat panjang dengan parameter alpha besar dari 0 di mana alpha tidak boleh 1, theta besar dari 0 dan eta besar dari 0. Nah, inilah yang akan kita buktikan bahwa dia ini memenuhi asumsi integral nanti dari 0 sampai ta hingga dia adalah 1. Nah, dapat Anda bayangkan integral ini cukup rumit tentunya kalau dikerjakan sendiri. Memang menggunakan alternatif, menggunakan bantuan dari artificial intelligence memang menjadi suatu hal yang sangat baik sekali. Nah, ini fungsi densitasnya. Anda lihat sendiri fungsi densitasnya. Lalu untuk membuktikannya, pertama sekali kita harus yakinkan dulu baseline yang kita gunakan adalah exponentiated Rado Institute Distribution. Itu baseline yang kita gunakan. Di mana kumulatifnya F erit, F besar itu adalah kumulatif baseline, dan fungsi densitas baseline-nya adalah seperti yang Anda lihat di gambar. Nah, dengan memisalkan F erit, Fx besar diberikan Fx sama dengan F erit, dan Fx kecil sama dengan fungsi densitas dari baseline tadi, maka fungsi yang rumit yang sebelumnya yang panjang ini, yang dalam peta itu dapat ditulis secara sederhana menjadi bentuk F caperit X sama dengan pi per 2 log alpha per alpha kurang 1 Fx kecil atau fungsi densitas dari exponentiated Rado Institute Distribution atau F erit kali alpha berpangkat kumulatif dari F erit. Nah, ini dia. Nampak Anda lihat seterusnya. Dengan asumsi bahwa bentuk F erit besar itu dapat Anda lihat di sini. 1 kurang 1 bla bla bla. Dan F kecil erit itu dapat Anda lihat. Nah, dengan memisalkan ini, maka fungsi yang rumit tadi menjadi sederhana. Oke, nah ini konsepnya.
Kita lakukan tahapan, kita jelaskan setahap demi setahap agar nampak. Oke? Nah, setelah kita lakukan hal ini, nah langkah berikutnya ini akan kita integralkan. Dari nol tak hingga itu nanti integralnya harus identity, terus integralnya harus satu. Yaitu integral nol sampai tak hingga pi per 2 log alfa per alfa kurang 1 fx kecil kali alfa berpangkat fx besar kali sin pi per 2 dan seterusnya. Nah, ini akan kita buktikan. Kita keluarkan konstanta pi per 2 log alfa per alfa kurang 1, tinggallah integral di dalam itu. Fx kecil dikali A berpangkat Fx dan seterusnya. Nah, lalu kita definisikan U. U kita definisikan sebagai alfa berpangkat Fx besar kurang 1 per alfa kurang 1. Nah, turunannya tentu ini harus jelas. Turunannya tentu 1 per alfa kurang 1 alfa berpangkat Fx besar log alfa kali Fx. Nah, Fx kecil ingat. Alfa berpangkat Fx besar. Fx besar itu bukan konstan, tapi suatu variabel. Maka turunannya harus A berpangkat Fx kali logaritma natural alfa dikali turunan Fx seharusnya ini. Nah, kita tahu turunan Fx itu adalah Fx kecil. Atau turunan Fx besar adalah Fx kecil atau turunan kumulatif adalah fungsi densitas. Nah, ini harus ngerti. Cerita-cerita seperti inilah yang dituntut Anda harus paham. Kalau enggak, susah juga. Jadi turunan dari AFX ini, nah ini turunan AFX kurang 1, ini kan di atas, ini kan dipisahnya nih. 1 per alfa kurang 1 dikali, nah turunannya kan alfa terhadap X tentu turunan alfa berpangkat fx kurang 1 itu ingat fx itu bukan konstan tapi variabel. Maka turunannya adalah alfa fx log alfa kali turunan fx besar. Turunan fx besar itu fx kecil. Nah, maka du tinggal tarik saja fx-nya ke atas. Oke? Maka integral itu sekarang menjadi kalau udah kita misalkan nanya integral kita bertinggal I sama dengan pi per 2 integral sin pi per 2 U du. Nah, sekarang coba lihat. Dalam statistik, nah ini hati-hati nih, ada F0 sama F0 besar sama dengan 0, F tak hingga sama dengan 1. Ini artinya apa? Dalam statistik, sifat suatu kumulatif itu untuk batas bawah itu selalu dia 0. Dan batas atas tak hingga itu adalah sama dengan 1. Itu definisi dari kumulatif. Kumulatif antara 0 dan 1. Maka batas bawah 0, maka F0 itu sama dengan 0. F tak hingga sama dengan 1. Itu sifat kumulatif. Jadi jangan heran. Dari mana datang F tak hingga sama dengan 1. Itu jangan heran. Karena tak hingga itu batas atas tadi kan. X dari 0 sampai tak hingga. F tak hingga sama dengan 1. Batas bawahnya 0. F0 sama dengan 0. Itu sifat dari kumulatif. Nah, lalu baru kita lihat. Nah, kita rubah integral kita batasnya dari X ke U. Untuk X sama dengan 0, maka U adalah F0. F0 tadi 0. Alfa berpangkat 0 tentunya. Ingat alfa berpangkat 0 itu datangnya dari F0. Kan X menuju 0 tentu Fx sama dengan 0, 0. Maka U adalah kalau X 0, U-nya 0. Kalau X-nya tak hingga, nah ini sama dengan 1. Ingat, F tak hingga sama dengan 1. Jadi alfa pangkat 1 kurang 1 per alfa kurang 1 sama dengan 1. Nah ini jelas sekali konsepnya. Jelas sekali terang benderang. Jadi batasnya dari, sekarang batasnya dari 0 tak hingga untuk X dalam U batasnya 0 sampai 1. Jadi integral kita yang sekarang adalah hanya pi per 2 integral 0 sampai 1 sin pi per 2 UDU. Ini sudah integral yang sangat sederhana sekali. Lalu setelah bentuk ini kita ketahui, barulah kita lihat. Kita misalkan lagi T sama dengan pi per 2 U, DT sama dengan pi per 2 DU. DU sama dengan 2 pi DT. Nah, itu senang sekali. Batas
Sekarang dalam T. Tadi dalam U. U0 itu T0. U1 tentu T-nya pi per 2. Maka integral dalam T itu berubah sama dengan pi per 2 integral 0 pi per 2 sin T2 pi dt. 2 pi tarik keluar. 2 pi kali pi per 2 habis. Tinggallah 0 pi per 2 sin T. Integral sin T min cos T. Min cos T 0 sampai pi per 2. Min cos pi per 2 0. Tambah cos 0 1 sama dengan 1. Maka terbuktilah fungsi densitas cos cosine alpha power exponentiated rado institute distribution itu integralnya untuk 0 sampai T hingga adalah 1. Nah, di sini dapat Anda lihat bahwa bagaimana integral ini dapat kita lakukan dengan sebaik mungkin, dengan bertahap. Artinya, kalau kita sudah mampu menunjukkan integral ini adalah valid atau memenuhi asumsi standar dari model peluang, kita sudah berani mengatakan bahwa novelty yang kita hasilkan itu dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Bukti sudah kita layangkan, aplikasi pada data telah kita lakukan, coding R juga telah terhasilkan. Dan hasilnya sangat memuaskan. Oke, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Rado Yendra, Rado Institut undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.